wabarakatuh. Bonjour. Comment ça va? Kembali lagi di channel Catatan Pi. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang jurusan bahasa Prancis. Sebelumnya, bagaimana sih ketika kalian misalnya berada di jurusan bahasa Prancis atau saat ini belajar bahasa Prancis, ketika teman-teman kalian bertanya. Soalnya ketika saya bertemu dengan teman-teman yang beda jurusan, beda fakultas, ketika ditanya dari jurusan apa, bahasa Prancis, bahasa Prancis, pasti mereka itu jawabannya entah, nggak tahu ya, mereka itu ngejek atau memang mereka benar-benar excited, saya juga nggak tahu. Pasti mereka bilang, coba dong ngomong bahasa Prancis, coba dong ngomong bahasa Prancis. Dan itu ya kadang-kadang saya mau meladeni ya dengan perkenalan sedikit, tapi santai juga kadang-kadang. Kadang-kadang juga saya males lah gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya menikmatin di jurusan bahasa Prancis karena ya enak sih ketika teman-teman tanya bahasa Prancis. Wah, bahasa Prancis, coba dong ngomong bahasa Prancis. Nah, dari situ saya mulai, oh ya kenapa enggak, ketika orang lain tanya, saya suruh ngomong bahasa Prancis, ya oke lah saya praktekkan. Jadi mulai sekarang saya nggak malu-malu untuk mempraktekkan bahasa Prancis saya, seperti itu. Kemudian kalau ada yang tanya, belajar bahasa Prancis itu susah nggak sih? Itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau jujur, kalau saya belajar bahasa Prancis itu mulai dari ketika saya masuk kuliah. Jadi di SMA saya sama sekali nggak kenal bahasa Prancis itu apa, saya juga nggak tahu. Ketika masuk itu kita benar-benar diajarin dari nol, jadi nggak yang langsung. Jadi benar-benar dari nol, kita belajarin grammar, kemudian belajar cara tulis gimana. Kemudian kalau ditanya yang paling susah di jurusan bahasa Prancis itu satu, grammar. Nah itu, menurut saya gramatikal itu kayaknya bermasalah di hampir semua bahasa ya. Kalau belajar gramatikal itu lumayan susah ya, sisanya ya lumayan mudah. Kemudian kalau ditanya lagi, di bahasa Prancis itu ada jurusan apa aja sih? Banyak banget, jadi nggak cuma kita belajar tentang cara pengucapan, gramatikal, penulisan, kemudian cara membaca, nggak cuma itu. Nanti ketika kalian di kalau semester awal kan itu masih umum, kayak pendidikan Pancasila, kemudian di semester 2 ada bahasa Indonesia dan mata kuliah umum lainnya itu kita tetap pelajari. Kemudian kalau untuk semester 3 itu semester 3 atau nanti di semester 5 kalian bisa ngambil itu ada mata kuliah biro perjalanan, dan itu enak banget. Kerjaannya kita cuman bikin schedule perjalanan tapi dalam bahasa Perancis, dan itu lumayan susahnya untuk menyusun perjalanan yang sampai berhari-hari. Kadang kita menyusun perjalanan misalnya di Lampung, kemudian dari Lampung sampai ke Aceh itu berapa hari dengan menggunakan bahasa Prancis ya disusun seperti layaknya biro perjalanan merinci itu. Nah itu sih setelah aku sampai semester 4 ini enjoy menjalani di jurusan bahasa Prancis. Jadi buat kalian yang saat ini menempuh di pendidikan bahasa Prancis atau jurusan sastra Prancis, jangan ragu-ragu untuk terus belajar, jangan berhenti di tengah jalan karena peluangnya masih terbuka lebar. Kalian bisa jadi tour guide, bisa jadi penerjemah, guru, atau bekerja di IV, kedutaan, dan lain-lainnya. Jadi jangan ragu-ragu. Dan buat kalian yang merasakan suka duka selama belajar di bahasa Prancis, kalian bisa komentar di kolom komentar. Jadi kalian bisa sharing dan kita sama-sama sharing di situ. Kemudian kalau ditanya sibuk nggak sih di jurusan bahasa Prancis, lumayan ya. Sebenarnya jurusan lain juga kadang meremehkan, jurusan bahasa Prancis gini. Sebenarnya sama aja, kelihatannya padat, lumayan padat karena kita satu semester itu, kalau di semester 4 ini saya ambil 23 SKS itu, dan itu lumayan padat banget. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu, kapan kita main, kapan kita belajar, kapan kita di organisasi, seperti itu. Dan kalau ditanya organisasi yang sedang saya ikuti sekarang, saya ikut satu organisasi, dan
menurut saya kalau saya terlalu banyak mengambil organisasi, karena tipe saya bukan yang terlalu pandai untuk mengatur waktu, jadi saya cukup ambil satu organisasi, yaitu di UKM penelitian. Dan di UKM itu enak banget, jadi nggak yang harus kita belajar tentang sains, penelitian gitu, nggak. Kita di situ bisa sharing apapun, pengetahuan apapun, mau sains, mau sosial, mau tentang bisnis, mau tentang programming, mau tentang multimedia dan sebagainya, itu bisa banget di situ. Jadi aku suka banget masuk di organisasi itu, karena benar-benar kita belajarnya tuh banyak banget. Ya nggak ada gap antara jurusan ini jurusan itu, kita bisa membaur dan bekerja sama bersama. Itu sih enaknya. Jadi aku seneng banget ikut organisasi ini, dan ya aku nggak akan pernah nyesel ikut organisasi ini. Udah sih, itu aja. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh cara menanyakan kabar. Jadi ada dua tipe, bertanya ke orang yang lebih dewasa atau ke teman sebaya. Jadi kalau ke orang yang lebih dewasa seperti ini contohnya. Bonjour madame, bonjour, comment ça va? Très bien. Et vous? Je vais bien, merci. Seperti itu. Jadi kalau bertanya ke teman yang sebaya itu seperti ini. Salut, salut, ça va bien? Ah, je vais bien. Et toi? Ah, moi aussi. Merci. Seperti itu. Jadi ada untuk formal dan informal. Sama seperti kita, ketika kita bertanya kepada orang yang lebih dewasa, bahasanya pun harus lebih sopan. Dan kepada teman sebaya itu biasanya bahasanya lebih yang informal. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, sekian. C'est tout. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.